pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 21 Juni. Nah, di pagi hari ini kita beribadah IMPA ya. Ini dengan Kak Ruth. Ya, adik-adik sudah siap? Kita nyanyi ya. Nyanyi pagi-pagi mulai dari satu lagu dari Kidung Ceria 340. Mama Papa bisa bantu ya. Kidung Ceria 340. Lagunya judulnya Selamat Selamat Datang Wahai Kawanku. Lagunya mungkin adik-adik belum tahu, tapi kita belajar ya. Gini lagunya. Mi 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 fa sol fa re fa 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 sol la sol do sol sol fa mi la fa sol mi re do. Kata-kata ya. Selamat selamat datang wahai kawanku, kami bergembira dan menyambutmu. Pakai gaya sekarang. Selamat datang. Pakai gaya gini ya. Ini ya. Selamat datang wahai kawanku. Terus kami bergembira dan menyambutmu. Ulang. Selamat datang wahai kawanku, kami bergembira dan menyambutmu. Yuk adik-adik sekarang kita berdoa ya. Doa pembuka. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, di pagi hari ini adik-adik TK mau beribadah, mau memuji Tuhan, mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada kami semua. Kami mau mendengar cerita tentang kasih Tuhan kepada kami. Uratilah kami semua ya Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tolonglah kami, ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita nyanyi satu lagu lagi ya. Lagunya berikut ini judulnya Anak-anak Puji Nama Allah. Bisa kan? Ya, kita berdiri ya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik ini gambar hati ya. Hati itu artinya kasih, sayang ya, sayang. Kasih. Nah, kita nyanyi lagi ya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Sekarang kita nyanyi ganti. Puji nama Allah, ganti kasih pada Allah ya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya.
berdoa adik-adik, berdoa untuk baca Alkitab. Lipat tangan lagi ya, berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca Alkitab. Bukalah hati kami, terangilah kami dengan Roh Kudus. Kami bisa mengerti dan menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dengar-dengaran kepada mama papa, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Membaca dari Rut. Nah, sama kayak nama Kak Rut ya, Rut. Nah, ini kitab Rut. Kitab Rut ini di Alkitab ya. Ini Alkitab ini kita mau membaca firman Tuhan. Dalam Alkitab ada firman Tuhan. Tuhan berkata-kata di sini ya. Rut ini bacaannya panjang adik-adik, tapi Kak Rut singkatin aja. Bacaannya nanti mama papa bacain di rumah. Rut 1 ayat 1 sampai 14. Nah, Kak Rut cuma baca di ayat yang terakhir. Nah, akhir ayat 14 ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Kak Rut ulangi ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyi lagi ya. Judulnya, dengarlah kata Yesus. Kayak gini lagunya. Dengarlah kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Dengar ya, lagunya gitu ya. Dengarlah kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Nah, adik-adik, itu kata-kata Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mau tetap kenyang, dengar kata firman Tuhan ya. Kalau firman Tuhan membuat kita tidak lapar, kenyang terus. Artinya tidak lapar rohani, tapi kenyang rohani ya. Ada wanita, perempuan, ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibunya ya adik-adik ya. Nah, ada 3 orang itu adik-adik kalau lihat ada 3 orang. Ya, satu yang memakai baju merah itu sudah tua adik-adik. Namanya Ibu Naomi. Nah, di sebelah Ibu Naomi ada yang masih muda adik-adik. Namanya Ruth. Nah, terus yang sudah pergi agak jauh itu adik-adik, itu namanya Orpa. Naomi ini dia orang Israel adik-adik. Dia orang Israel, terus pada waktu itu di Israel itu musim kelaparan. Jadi nggak ada makanan adik-adik. Terus keluarganya Ibu Naomi nggak punya makanan. Mereka pergi loh adik-adik. Mereka tinggalkan negara Israel, mereka pergi ke negara Moab. Nah, di sana di negara Moab mereka dapat makanan yang banyak, terus mereka makan. Tetapi mereka punya 2 anak ya, namanya Mahlon dan Kilion, anak laki-laki. Lalu Mahlon ini menikah dengan Orpa, terus Kilion menikah dengan Ruth. Nah, setelah 10 tahun suaminya Ibu Naomi meninggal, yang namanya Elimelek itu dia meninggal.
setelah itu 10 tahun kemudian meninggal lagi 2 anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion meninggal. Jadi sisa 3 ibu-ibu itu, Ibu Naomi, Ibu Ruth, sama Ibu Orpa. Nah, Ibu Naomi kan sudah tua, Ibu Ruth sama Ibu Orpa masih muda. Terus katanya Ibu Naomi, lebih baik aku pulang aja ke Israel, karena di Israel sudah tidak kelaparan lagi, sudah banyak makanan. Jadi aku mau pulang aja. Terus 2 ibu ini yang masih muda ikut. Nah, mereka ikut jalan. Di tengah jalan Ibu Naomi pikir, kok aku hidup nanti susah di sana, di Israel. Lebih baik yang 2 ibu yang masih muda ini pulang kembali ke Moab aja, ke negeri Moab, negeri mereka, supaya mereka bisa hidup enak di sana. Biar aku sendiri aja yang hidup susah kembali ke Israel. Lalu Ibu Naomi bilang sama mereka. Terus mereka sudah sayang Ibu Naomi ya. Ibu Orpa sama Ibu Ruth sayang sama Ibu Naomi. Mereka bilang, enggak mau Ibu, kami sayang Ibu, kami ikut aja. Lalu Ibu Naomi bilang, jangan, kamu masih muda, kamu pulang aja ke sana. Akhirnya Ibu Orpa ini bilang, kalau begitu saya pulang deh. Nah, dia pulang kembali ke negeri Moab. Tapi Ibu Ruth bilang, enggak mau. Kemana kamu pergi, aku tetap ke situ, Ibu. Ibu Naomi ini panggil Ibu Ruth panggil Ibu Naomi mamanya beneran. Ibu Naomi percaya Tuhan Allah, aku juga percaya Tuhan Allah. Ibu Naomi punya bangsa Israel, aku juga mau jadi bangsa Israel. Jadi Ibu Ruth ini nggak mau pulang, dia mau ikut Ibu Naomi terus. Akhirnya udahlah, kata Ibu Naomi, ya udah ikut deh. Nah, segitu aja ceritanya adik-adik. Jadi siapa? Sekarang Kak Ruth mau tanya nih. Siapa yang ibu siapa namanya yang susah karena suaminya meninggal, 2 anak laki-lakinya meninggal? Siapa tuh? Ibu siapa yang lagi susah? Namanya Ibu Naomi. Dia itu sedih karena suaminya meninggal, terus 2 anak laki-lakinya meninggal, jadi dia sedih. Terus ibu siapa yang gak mau pulang kembali ke Moab? Dia mau ikut Ibu Naomi. Ayo, siapa namanya ibu itu? Ibunya masih muda loh. Namanya siapa ya? Betul sekali, Ibu Ruth ya. Ibu Ruth dia sayang sama Ibu Naomi. Dia kasihan nanti Ibu Naomi sendirian pulang ke Israel. Dia mau nemenin ya, dia mau menjaga Ibu Naomi terus sampai selama-lamanya. Nah, adik Kak Ruth mau kasih PR ya. Ini PR-nya nih. Adik bisa gambar nggak? Siapa yang sudah bisa membaca? Di bawahnya ada nama itu. Nama Naomi. Ibu yang sudah tua namanya Naomi. Terus ibu yang masih muda namanya Ruth. Ya. Nah, adik-adik bisa nggak gambar? Lalu adik-adik warnain ya. Supaya adik-adik bisa ingat, oh hari ini cerita tentang Ibu Naomi dan Ibu Ruth. Kalau mama papa lagi susah, adik-adik tetap sayang nggak? Nah, begitu ya. Jadi mama papa tetap sayang. Terus adik-adik juga harus tetap sayang. Walaupun mama sakit, adik-adik tetap sayang. Walaupun mama sudah pergi, adik-adik temenin. Kalau boleh ikut ya, adik-adik temenin. Ada lagi kasih yang lebih besar. Ini kasih nih, lambang kasih ya. Kasih yang lebih besar adalah kasih Tuhan Yesus. Kalau adik-adik nakal, Tuhan Yesus tetap sayang. Kalau adik-adik baik, Tuhan Yesus juga tetap sayang. Ya, adik kita nyanyi ya. Nyanyi lagu Tuhan Tidak Lupa. Artinya, masih ingat tadi ceritanya? Ibu Naomi itu sedih
3 orangnya meninggal di dalam keluarga, tapi Tuhan tidak lupa Ibu Naomi. Tuhan kasih Ibu Ruth yang baik hati. Ya, jadi Ibu Naomi tidak sedih. Nah, ini lagunya Tuhan tidak lupa. Kita nyanyi ya. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Ya, orang yang penat artinya orang yang sudah capek. Orang yang capek susah melulu, jadi capek. Nah, tapi Tuhan tidak lupa. Oke, ulang ya. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Oke, sekarang kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya, kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita tentang Tuhan Yesus. Kasih Tuhan kepada Ibu Naomi yang berduka karena suami dan kedua anak laki-lakinya sudah Tuhan panggil kembali ke surga, dan Ibu Naomi tinggal bersama kedua menantunya, yaitu Orpa dan Ruth. Dan Tuhan mengirim Ibu Ruth yang begitu baik, mau tetap menemani Ibu Naomi yang sudah tua kembali berjalan kembali ke negeri Israel. Itu adalah kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat Ibu Ruth. Tuhan Yesus juga mau berikan kasih Tuhan kepada adik-adik IMPA TK yang sekarang sedang beribadah. Tuhan Yesus tolong adik-adik IMPA mempunyai kasih yang tulus, kasih yang setia, kasih yang besar, seperti kasih yang adik-adik sudah belajar dari kasih Ruth kepada Ibu Naomi. Tuhan Yesus juga kiranya mau menyertai keluarga adik-adik TK, mama papa, juga kakak adik, opa oma, om tante, berkatilah semua. Tuhan Yesus juga kiranya berkati pendeta kami, para majelis, ke-6 Pelkat, dan semua anggota jemaat Sangkakala, berkatilah. Berkatilah juga bangsa Indonesia, berkatilah kami semua boleh bebas dari wabah pandemi ini. Tuhan Yesus juga kiranya memberkati kami semua tetap sehat, jaga kebersihan, cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker setiap hari supaya kami tetap sehat. Tolonglah kami ya Bapa, sertailah kami selalu dalam kegiatan kami esok hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan pertemukan kami kembali di hari Minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita nyanyi ya. Lagu penutup, adik-adik pasti tahu deh. Nah, sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah sudah selesai. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah ini. Tuhan tetap menyertai kami selalu. Tuhan juga kiranya mau menyertai kakak-kakak pelayan kami semua. Tuhan juga kiranya mau menyertai kami sepanjang hidup kami selama 1 minggu ke depan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.